Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Saya bersyukur saya masih bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dalam ibadah pada hari ini. Saudara, saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lihat dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara, ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mau diubahkan, dia mau menerima air kehidupan dari Tuhan. Itu menggambarkan bahwa perempuan ini mau mengganti kirbat lamanya menjadi kirbat yang baru. Kirbat yang baru yang siap dialiri oleh air kehidupan dari Tuhan Yesus. Anggur baru dari Tuhan. Bukan hanya itu saja saudara, di ayat yang ke-39 kalau saudara bisa baca, di situ dikatakan bahwa perempuan ini tidak hanya menyimpan air kehidupan itu sendiri. Air kehidupan itu dialirkan untuk orang lain. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat perempuan ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam hidupnya. Di ayat yang ke-42, di situ dikatakan, orang banyak itu tidak hanya percaya karena perkataan perempuan ini, tapi karena Tuhan sendiri bekerja. Mereka sendiri mengalami Kristus dalam hidup mereka. Saudara, bulan kemarin kita sudah membahas tentang kirbat yang baru. Kirbat yang siap dialiri oleh anggur Tuhan. Yang siap dicurahkan anggur Tuhan. Bukan berhenti di situ saja. Kita harus mengalirkan anggur kehidupan. Anggur baru dari Tuhan itu kepada orang lain. Mari kita jangkau orang lain. Supaya mereka juga mengalami anggur yang baru. Supaya mereka juga mengalami kirbat yang baru. Hidup mereka diubahkan karena kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan karena perkataan kita lagi, biar mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Saudara, saatnya kita jangkau mereka yang terhilang. Kita jangkau mereka yang membutuhkan Kristus. Kita jangkau mereka yang membutuhkan support, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mari kita lakukan supaya Tuhan disenangkan dengan segala apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik buat kami, memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk beribadah bersama-sama kembali ya Bapa. Tuhan, ampuni semua apa yang kami lakukan, baik itu kesalahan dalam pikiran, perbuatan, dalam hati maupun dalam perkataan kami, sehingga kami layak untuk bersama-sama beribadah, bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kami merasakan kuasa-Mu dicurahkan dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami menghampiri tahta-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu anugerah-Mu besar bagi kami pagi hari ini. Melimpah bagi kami. Kami bersujud di tahta-Mu. Kami menyembah-Mu. Katakan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar syarul
Kau Rajaku. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Kau terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia mawar Rohku cinta. katakan Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku Kau sahabatku dan sahabatku. terindah Kau, terindah, termanis Engkau bagiku. mari angkat tanganmu sama-sama, kita sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau Dalam roh dalam roh dan kebenaran. kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Katakan tak seorang pun, Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, Ku sembah Kau, haleluya. dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun seperti-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat hatimu Tuhan. Oh, angkat penyembahmu. Oh, tak seorang pun seperti Engkau. Haleluya.
Oh, kami angkat tangan kami. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah Tuhan. Oh, bagimu kemuliaan. Oh, tiada yang sepertimu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you, we give you praise. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau kerinduan kami pagi ini. Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus baik, Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami bermazmur bagimu Tuhan. Karena Engkau keselamatan kami, Engkau keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. kami mau nyanyi pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, kepadamu. biarlah manis, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita bernyanyi dari hati kita pagi hari ini. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. katakan ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. ini yang kurindukan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
ku renungkan setiap waktu. Kami mau bernyanyi, menyanyikan pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, kau dengar, oh Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, karena-Mu. Hati kami bersuka Tuhan, karena Tuhan keselamatan kami. Engkau gunung batu kami. Mari angkat tanganmu, mari berbasmu, mari berkatakan imanmu. Engkau pertolonganku Tuhan, oh daripada mula keselamatanku. Ya Tuhan, Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami melihat Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami Tuhan. Melalui nyanyian ini kami bawa hidup kami dalam persembahan, dalam penyembahan yang sejati. I bring you more than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I bring you more than a song. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper, oh Lord. You search much deeper within. But through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all
I'm coming back. I'm coming back to the heart of all about you. Semua tentang Engkau Tuhan. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about. I bring you more than a song. I bring you more than a song. I bring you more than a song. I bring you more. I bring you more than a song. I bring you more than a song. Katakan I bring you more. Oh, lebih dari lagu. I bring you more than. Kami bawa penyembahan kami. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Oh, sekali lagi I bring you more than a song. I bring you more than a song. I bring you more than a song. Oh, I bring you more. I bring you more. We bring you our heart. I bring you more than a song. Oh, kami bawa hati kami. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Amen. And it's all about you. It's all about you. Ini hati penyembahan kami. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. 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 Oh, it's all about you. Amin. Semua tentang Engkau Tuhan. It's all about you. It's all about you. Amin. It's all about you, Jesus. Oh, semua tentang Engkau Tuhan. Hidup kami menyembah-Mu. Oh, hidup kami tentang Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini buat kami. Kami ucap syukur Tuhan Kau hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan ada mukjizat di tengah kami. Pintu dibukakan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu ada bagi kami pagi hari ini. Mari tepuk tangan sama-sama. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah di tempat ini Kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan. Saat Tuhan hadir, mukjizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam. Saat Kau berfirman, dahsyat Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir. Berkat Kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat nyata. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah di tempat ini Kau bekerja. Katakan, belenggu terlepas, pintu dibukakan. Saat Tuhan hadir, mukjizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam. Saat Kau berfirman, dahsyat Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir.
berkat Kau curahkan. Amin. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir. Amin. Kerajaan Kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada, dalam keluarga kami. Belenggu terlepas, pintu dibukakan, saat Tuhan hadir, mukjizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam, saat Kau berfirman. Dahsyat Kau Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir, berkat Kau curahkan. Amin. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir, berkat Kau curahkan. Amin. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Amin. Kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Di tempat ini. Haleluya. Oh. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada tim PAW dan multimedia atas pelayanannya yang luar biasa pada hari ini. Kami semua merasa sangat diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali pagi ini bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join ibadah online kita. Kami bersyukur jika Bapak Ibu sudi berkenan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar gadget Bapak Ibu Saudara, supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu lebih dekat lagi. Sekarang kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada kali ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami atau perpuluhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima selama ini Tuhan. Sekarang giliran kami untuk memberikan persembahan ini dan perpuluhan sebagai tanda kasih kami kepada Engkau, sebagai tanda ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Engkau pakai setiap rupiah yang telah dipersembahkan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan pelayanan di House of Grace. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer atau melalui scan QR Code yang tercantum di layar gadget Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Nando, Grace, ya, berada di tengah-tengah kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Oh rakuria taka. Oh Yesus. Oh Yesus. Ayo saudara, mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Ora kuria syada. Mari angkat hatimu Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan, pemilik hidup kita satu-satunya. Ora lama kuria. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari saudara yang di rumah berdiri bersama saya. Yesus, mari saudara, mari kita menyembah, oh Tuhan, oh Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, ayo menyembah, oh, Kau segalanya bagiku. Sembah Yesus, hadirlah di sini ya Tuhan. Engkau berarti bagiku, Yesus. Ayo dimanapun saudara berada menyembah Yesus. Yesus Tuhan, mari kita sembah Yesus. Kau berarti bagiku Tuhan, Kau sangat berarti bagiku. Tiada yang lebih darimu Tuhan. Segalanya bagi kami, segalanya. Shikarala masih Yesus. Mari kita berdoa. Sementara Chris mainkan pujian ini, terus kita menyembah. Oh Tuhan, oh Yesus, Yesus, Engkau pencapaian kami yang tertinggi. Engkau piala termulia dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih dari Engkau di hidup ini. Mari Tuhan, Engkau menarik hati kami. Engkau cabut semua keinginan yang tidak cocok dengan hati-Mu, supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan seluruh dan segenap hati kami, jiwa, bahkan dengan kekuatan kami. Engkau hadir dari tiap-tiap rumah. Engkau memeluk setiap yang mendengar siaran online ini. Tuhan menjamah, cinta-Mu mengalir dari rumah ke rumah, menjamah kami. Terima kasih. Terima kasih kalau orang-orang seperti kami boleh mengasihi Tuhan, boleh mencintai Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah, karena hamba-Mu cuma bejana tanah liat, dan hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebab itu sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, kami sungguh
semua sudah berdoa dan mengucap syukur? Mari semua saudara berkata dengan saya, amin. Sekali lagi shalom, shalom Bapak Ibu sekalian ya. Ada pepatah berkata bahwa orang Kristen itu tidak bisa hidup enak. Kenapa saudara? Sebab orang Kristen itu kalau hidupnya enak, semua beres, semua nyaman, ya, tidak ada masalah, semua baik-baik saja, badannya sehat, berkatnya melimpah, maka orang Kristen itu gampang, saudara-saudara, ya, keluar dari rencana Allah, gampang melenceng dari rencananya. Itu sebabnya Bapak Ibu, supaya hati kita itu tidak melenceng, cuma ada dua option pilihan. Yang pertama adalah kita diberi masalah, ya, yang tidak melampaui kekuatan kita, supaya apa, melalui masalah itu kita bisa tetap dekat cari Tuhan. Dan yang kedua adalah, saudara-saudara, kita mulai berbagi. Pilihan yang kedua adalah kita berbagi kepada orang lain, baik waktu kita, perhatian kita, kasih kita, uang kita, ya, saudara-saudara. Artinya apa? Pilihan kedua adalah kita ikut menanggung, memikirkan tentang beban orang lain. Saya tidak tahu saudara pilih yang mana, ya. Tapi kalau kita sudah tidak hidup lagi, ya, hidup kita tidak berbagi lagi dengan orang lain, sebetulnya kita ini sudah memilih untuk hidup apa saudara? Hidup dalam masalah. Saya tidak tahu saudara pilih yang mana. Pilih yang pertama, ya, ada masalah terus, atau saudara ingin dipakai Tuhan menjadi berkat menyelesaikan masalah orang lain. Bagi saudara-saudara yang memilih hidup ini untuk berbagi bagi orang lain, maka hari ini saya akan share tentang time to share. Waktunya untuk kita berbagi. Saya akan baca dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam New Living Translation diterjemahkan bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita dan memilih kita. It's God who save us and choose us. Dia yang memilih kita untuk hidup yang suci. Dia melakukan ini bukan karena kita pantas atau layak mendapatkannya, not because we deserve it. Tetapi ayat ini berkata, tetapi karena itu adalah rencananya jauh sebelum dunia dimulai, untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita melalui Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kodrat orang Kristen itu DNA-nya adalah hidup yang terus berbagi. Jadi kita ini dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita itu berbakat, bukan karena saudara-saudara, ya, orangnya adalah dermawan, bukan juga karena saudara anak pendeta. Karena saya melihat juga banyak anak pendeta tidak melakukan apa-apa. Juga bukan karena orang tua kita Kristen. Tapi tahukah saudara bahwa saudara ini diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, bukan karena kita layak atau pantas untuk dipilih, tapi karena Dia ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Jadi maukah Bapak Ibu saudara terus berbagi, bersaksi kepada orang lain tentang kasih karunia yang kita sudah terima, ya, saudara-saudara. Ini gambar menara ini, menara kayu ini mengingatkan saya 40 tahun yang lalu. Saya memulai karir dalam pekerjaan di sebuah pabrik
kertas saudara di Mojosari, ya. Dan saya tinggal di mes waktu itu, ada puluhan orang yang juga tinggal di dalam mes pabrik itu, saudara-saudara. Jadi saudara tahulah kalau di mes itu bagaimana, jam 5, jam setengah 6, jam 6 orang sudah antri mandi, antri makan, sebab kami jam 7 harus masuk bekerja. Jadi Bapak Ibu, pada waktu awal pertobatan saya 40 tahun yang lalu, saya mencari Tuhan harus lebih pagi dari mereka bangun. Jadi hampir setiap jam 4 pagi saya naik ke menara kayu ini, saudara-saudara. Ya, banyak teman-teman saya yang memergoki saya berdoa di atas pakai coklelele gitar kecil. Ya, mereka mentertawakan saya, saudara. Dan saya mendengar beberapa mereka yang mentertawakan sudah jadi Kristen. Ya, bahkan beberapa teman saya katanya sudah jadi pendeta, saudara-saudara. Makanya hati-hati, jangan suka mentertawakan pendeta berdoa. Nanti saudara bisa jadi pendeta. Ya, jadi saya tiap pagi jam 4 naik di sana, saya menaikkan doa yang cukup bagus menurut saya. Saya bilang begini sama Tuhan di pagi hari itu, Tuhan, saya mau hidup saya berhasil. Saya mau hidup saya banyak uang. Keinginan saya tidak muluk-muluk, saudara. Saya tidak ingin yang macam-macam, cuma ingin saya dengan uang yang banyak, saya ingin membahagiakan orang tua. Bukankah itu doa yang cukup baik, saudara-saudara? Tapi tahukah pada satu pagi saya ingat, tiba-tiba saya naikkan doa itu terus. Tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan turun di menara kayu itu, saudara. Dan dia berkata, Yusuf, aku ingin memberikan sebuah kehidupan yang jauh lebih berarti dari sekedar sukses dan banyak uang. Dalam perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan, seperti dia menawarkan kepada saya, maukah kamu aku pakai supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di pagi hari itu saya masih ingat, saudara, saya tidak tahan lagi. Saya menangis seperti anak kecil. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau pakailah hidup saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu, Tuhan merubah paradigma saya. Ya, yang setiap pagi saya berdoa supaya sukses banyak uang. Tapi sejak pagi hari itu, saya diubahkan paradigma di pikiran saya untuk bagaimana hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya sejak hari itu sampai hari ini, saudara, ya, saya terus bersama-sama dengan banyak pemimpin kita membuka, mungkin banyak saudara sudah tahu tentang ya rumah pintar, tentang sekolah gratis. Ada fotonya di sana. Ada 200 sekian puluh orang anak-anak yang tidak mampu, tidak punya ayah dan ibu, bisa sekolah di sini gratis, saudara. Baru-baru ini saya juga membuka tentang rumah bahagia, ya, di mana di tempat ini kita menyediakan rumah bagi anak-anak yang tidak punya orang tua untuk tinggal, saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, satu kali saya berharap adik saya Bu Linda juga mendengar khotbah saya ini. Satu kali adik saya Bu Linda itu nginep, saudara, di rumah saya. Dan waktu nginep, ya, saya sedang cuci mobil. Tiba-tiba saya melihat bahwa matanya berkaca-kaca, saudara. Dan dia bersaksi, dia melihat bagaimana saya dilimpahi sama Tuhan kebaikan. Kami berdua ini, ya saudara-saudara, hidup susah. Seperti tadi saya ceritakan, doa saya hanya untuk menyenangkan orang tua saya. Karena saya mendengar dulu orang tua saya hidup berkelimpahan, saudara-saudara. Tapi waktu kami berdua lahir,
hidup mereka sangat susah. Jadi saya dan Bu Linda punya kedekatan emosional. Kami sama-sama susah, saudara-saudara. Dan waktu dia melihat saya mencuci mobil, oh dia menangis, saudara. Ya, dia melihat bahwa saya dilimpahi oleh Tuhan kebaikan, dilimpahi dengan berkat-berkat secara jasmani. Saya dilimpahi dengan pekerjaan yang baik, saudara-saudara. Mari pada pagi hari ini, saudara-saudara, maukah saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Jangan tunggu kaya. Ya, saudara-saudara. Mulai dari sekarang, apa saja yang saudara miliki, saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Itu yang pertama, saudara. Bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan karena sekali lagi kita baik, kita pantas, kita berbakat, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kita untuk pergi dan jadi berkat bagi orang lain. Dengan cepat saya ingin berbagi. Kenapa alasan yang kedua, saudara-saudara, kita harus pergi menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui doa kita, melalui waktu kita, melalui kasih kita, melalui uang kita, ya, melalui harta kita. Alasannya karena saudara-saudara, ini dinyatakan kepada kita. Mari semua yang di sini mengatakan dinyatakan kepada saya. Di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil, Good News, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara, kata dinyatakan diterjemahkan ponero. Ya, dalam bahasa Yunani panero itu artinya dimanifestasikan, diwahyukan. Makanya begini saudara, banyak orang Kristen sudah dipilih, sudah diselamatkan, tapi masih belum sungguh-sungguh jadi berkat bagi orang lain. Hidupnya masih egois, hidupnya masih sia-sia. Kenapa saudara? Karena kebenaran ini belum dinyatakan secara pribadi. Jadi tidak cukup hanya dipilih, diselamatkan. Harus ada kebenaran yang kedua, yaitu apa? Kebenaran ini harus dinyatakan, diremakan dalam hidup kita secara pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara, saya berdoa supaya pada pagi hari ini kebenaran yang kita pelajari tentang bagaimana hidup kita boleh berbagi dengan orang lain itu diwahyukan, ya, dinyatakan saudara-saudara kepada setiap kita. Dan sehingga apa saudara-saudara, kalau kita mengerti bahwa itu dinyatakan kepada kita, maka kita akan sungguh-sungguh saudara menjadi berkat, kepingin dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Bahkan begini, saudara akan jadi ketagihan. Untuk apa? Untuk hidupnya ini boleh dipakai jadi berkat bagi orang lain. Bahkan saudara-saudara, saudara itu menikmati kesukaan yang luar biasa. Kayak narkoba, saudara. Kalau kita ingin berbuat baik bagi orang itu seperti narkoba. Kita kepingin berbagi, saudara-saudara. Bahkan seringkali kalau kita sudah jadi berkat bagi orang lain, ya, air mata kita keluar, saudara. Kita senang melalui doa kita orang diselamatkan, melalui doa kita orang ditolong, melalui doa kita orang disembuhkan, ya, melalui perhatian kita orang boleh percaya kepada Tuhan. Kita senang, saudara. Ada kesaksian kemarin sudah saya ceritakan di ibadah doa fajar. 20 tahun yang lalu saya diberi beban oleh Tuhan untuk jadi berkat keselamatan seorang pemuda. Jadi pada waktu itu
Saya belum pintar bersaksi ya. Sekarang belum pintar bersaksi, masih belajar terus. Jadi apa yang saya lakukan? Saya menulis surat kepada saudara ini, saudara-saudara. Dan pada waktu saya menulis surat, Tuhan bicara terus. Saya menulis terus, saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara ini. Saudara tahu kan, dulu waktu saya kecil, teman-teman saya sekolah itu suka mengatakan bahwa tulisan saya itu jelek sekali. Katanya tulisan saya itu kayak ceker ayam, ya, saking jeleknya, saudara-saudara. Jadi ya sudahlah, dengan tulisan jelek itu saya tulis surat kepada saudara ini bahwa Tuhan sayang sama dia, Tuhan Yesus mengasihi dia. Lalu saya kirim saudara-saudara kepada saudara ini. Dan kemudian sesudah itu kami tidak pernah ketemu lagi. Berapa tahun? 20 tahun. Tidak pernah ketemu, bahkan sekarang pun kalau saya disuruh membayangkan wajahnya lupa-lupa ingat. Sebab sejak itu saya jujur tidak pernah mendoakan dia lagi. Tapi mari kita, saudara, dengar apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Beberapa minggu yang lalu, surat saya yang saya tulis 20 tahun yang lalu, ya, itu ditemukan oleh orang tua daripada pemuda ini, saudara. Tulisan yang jelek itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara ini. Tulisannya sudah ketemu, ya, tulisannya sudah ketemu, tapi sekarang bagaimana dengan saudara yang saya doakan ini, saudara? Saya kaget luar biasa karena apa? Saya mendengar cerita dari adik ipar saya. Bukan cuma tulisan saya yang jelek itu ditemukan di lemari daripada orang tuanya, tapi juga pemuda ini sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan apa, saudara? Melayani dengan seorang pendeta terkenal di Papua. Luar biasa ya. Tulisan tangan yang jelek sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat kalau kita mau. Bapak Ibu Saudara, waktu kebenaran ini, saudara, dinyatakan, diwahyukan kepada kita, dimanifestasikan kepada kita, kita akan bisa melihat begini, bahwa orang-orang di sekitar kita itu menjadi tambang emas. Semua berkata 2-3 tambang emas buat saya. Bukan dia yang untung, tapi saya yang untung. Jadi orang kalau berbagi pada orang lain, saudara-saudara, bukan orang yang kita bagi itu yang beruntung. Memang dia beruntung, ya, bisa diselamatkan, disembuhkan, ditolong Tuhan. Tapi kita jauh lebih beruntung. Sebab apa? Sebab waktu kita hidup berbagi dengan orang lain itu menjadi tambang emas buat kita. Saudara-saudara, Grace, ya, Lina dan juga Nando, andai kata nih malam ini di daerah kita tinggal ini ada tambang emas, lalu pemerintah boleh silakan menggali, maka saya percaya bahwa kita akan kerja bakti semua. Saya percaya semua anggota keluarga akan ikut, saudara-saudara, untuk menggali tambang itu, ya. Bahkan mungkin saudara melibatkan anak, cucu, bahkan pegawai saudara, rumah tangga, pegawai rumah tangga akan diminta terlibat untuk menggali tambang emas itu. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal Tuhan sudah banyak sekali mendatangkan orang di dekat kita. Ya, apalagi orang-orang itu, terima kasih Nando. Apalagi orang-orang itu, saudara, bisa lama ada di sekitar kita. Dia ada di tengah-tengah kita terus menerus. Saya percaya itu bukan kebetulan. Itu tambang emas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini suka merasakan bahwa dunia ini rasanya dalam tanda kutip tidak adil. Ya, ada anak petani miskin
kepingin jadi jenderal, susahnya minta ampun, saudara. Ya, tidak punya biaya untuk sekolah atau kuliah. Kalaupun dia masuk, ya, di sekolah tentara, belum tentu bisa jadi saudara-saudara jenderal. Bukan cuma biayanya mungkin gak ada, tapi kesempatannya seringkali berbeda. Dalam tanda kutip, seringkali kita menemukan tidak adil memangnya dunia ini. Tetapi anaknya Pak Jenderal, meskipun tidak sepintar anak si petani miskin, waduh, karena bapaknya jenderal, ya tentu anaknya bisa naik pangkat terus. Lama-lama anaknya jadi jenderal juga, saudara. Hampir semua kita kepingin jadi direktur perusahaan besar, tapi tidak semua kita punya kesempatan yang sama. Ya, kita sekolahnya pinter, nilainya bagus, ya, kerjanya baik, kerjanya jujur, tapi belum tentu saudara bisa jadi direktur. Tapi kalau anaknya bos, saudara, pulang dari sekolah luar negeri datang sudah jadi direktur, saudara. Memang dunia ini nampaknya tidak adil. Tapi pagi hari ini saya ingin berkata, di dalam urusan hidup berbagi untuk orang lain, Tuhan memberikan semuanya adil. Semuanya bisa mencapai posisi yang top. Ya, lebih dari jenderal, lebih dari saudara-saudara direktur. Bapak Ibu sekalian, menjadi penggali-penggali tambang emas jiwa-jiwa, saudara, kebaikan-kebaikan kita, kalau kita mau, Bapak Ibu saudara, ini kesempatan yang mulia dan limpah dengan pahala. Tuhan beri kesempatan sangat banyak, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Begitu banyak orang di sekitar kita perlu didoakan, dilayani, dihibur. Jangan habiskan hidupmu untuk dirimu sendiri, bahkan dihabiskan untuk apalagi untuk hal-hal yang sia-sia. Pagi hari ini mungkin saudara tidak kaya, tidak pintar, saudara orang biasa, sederhana, tapi saya ingin berkata, Tuhan bisa melakukannya melalui hidup saudara. Saudara bisa dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan tadi saya katakan, jauh lebih daripada direktur di dunia, lebih dari jenderal di dunia, menjadi orang-orang yang top, bukan di bumi ini, tapi di hadapan pemandangannya. Saudara, saya sampai pada poin-poin terakhir. Bagaimana orang bekas orang gila di Gerasa, ya, diubahkan oleh Tuhan. Orang ini orang gila, dirasuk setan, dan setannya tidak tanggung-tanggung. Waktu ditanya, siapa namamu? Namanya Legion. Legion itu dalam bahasa Latin artinya legio. Legio itu adalah unit pasukan yang paling besar dalam tentara Romawi. Itu jumlah tentaranya 5.600. Jadi apa? Orang gila ini bukan cuma gila, gilanya super gila. Ya, saudara, kenapa? Sebab dirasuk satu legio itu 5.600 prajurit. Jadi 5.600 merasuk satu orang. Itu setan macam apa aja ada di dalam diri orang ini, saudara. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan, Alkitab berkata, waktu dia belum diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak berpakaian, suka tinggal di kuburan dan di tempat-tempat yang sunyi, saudara. Tapi di ayat yang ke-35 dari Lukas 8 kita tidak baca, kita mendapati waktu dia dibebaskan oleh Yesus, dia duduk di kaki Yesus. Dan Alkitab berkata dia sudah berpakaian dan sudah waras, saudara-saudara. 5.600 setannya sudah diusir sama Tuhan. Dan ayat 39 saya ingin membacakan untuk semua saudara yang ada di rumah. Lukas 8:39. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
luar biasa. Bekas orang gila pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan apa saudara? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahkan ayat ini berkata, di seluruh kota mendengar tentang kebaikan Yesus yang dialami oleh orang gila ini. Bapak Ibu, di doa ibadah doa fajar saya mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita jujur, semua kita ini ya memang kita ini waras ya, jiwa kita tidak gila, tapi sebetulnya kita semua ini orang gila. Ada yang gila mobil. Saya baru membaca saudara-saudara Presiden Korea Utara ya, Kim Jong Un itu hobi koleksi mobil mewah. Dan diketemukan ada kurang lebih 100 mobil mewah di garasinya, jutaan dolar. Kemarin saya cerita ada orang yang gila game, main game saudara. Dan Bapak Andrew ini seorang YouTuber sudah memecahkan rekor dunia dengan bermain game 572 jam dalam 30 hari. Disiarkan langsung live ya saudara-saudara. Dia membutuhkan tidur sehari itu cuma 3 jam, 19 jam dipakai untuk main game. Saudara-saudara, semua kita ini gila. Ya, ada yang gila harta, ada yang gila kerja, saudara-saudara, ada yang gila dosa, gila sosmed. Ya, gila itu artinya melakukan sesuatu di luar saudara yang wajar. Tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan ingin memulihkan, menyelamatkan, dan memilih saudara. Pagi hari ini saya berdoa supaya Dia menyatakan panggilannya, supaya kebenaran ini dinyatakan dalam hidup saudara. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara, kita datang pada Tuhan. Grace main ya, Yesus, Yesus. Ora kuriata. Ayo sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, kita datang pada Tuhan. Oh haleluya. Mari dengarkan suara Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia ingin menyelamatkan saudara. Tapi tidak cukup hanya diselamatkan. Alkitab berkata Tuhan memilih saudara, bukan karena kita pantas dipilih, tetapi karena Dia ingin menunjukkan kasih setia dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Dan pagi hari ini biar kita berdoa, biar kebenaran ini saudara-saudara dinyatakan sekali lagi, diwahyukan kepada kita, dimanifestasikan kepada kita, sehingga kita sekali lagi menjadi ketagihan untuk berbagi hidup pada orang lain, sehingga kita menjadi maniak ya, membagi kasih kita, doa kita, apa saja yang kita miliki bagi orang lain, dan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seperti tadi saya katakan, seperti orang pakai narkoba. Mari angkat tangan saudara di rumah, dimanapun saudara berada. Dan kalau pada pagi hari ini hidupmu mau dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi orang lain, mari berdoa dengan saya. Oh Tuhan, biarlah Tuhan mencabut semua keinginan yang bukan datang dari Tuhan. Oh Yesus, pakailah hidup kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka, dan mereka rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Khususnya hidup kami yang cuma satu kali, pendek, singkat, tidak lama di bumi ini. Kami ingin menyenangkan Tuhan, melalui hidup kami terus jadi berkat. Kalau kami sudah melenceng dari kehendak Tuhan, mari pagi hari ini Kau balikan kami. Sebenarnya kami akan masuk dalam perjamuan suci,
Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi materai bahwa hidup kami pagi hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Ya, kita siapkan perjamuan kudus. Iralama kuria tagat. Terus Kris main. Oh Tuhan, terima kasih. Pakailah hidupku ini Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami yang hidup egois, hidup bagi diri sendiri, hidup bagi kesenangan kami, hidup bagi hobi kami. Pagi hari ini Engkau menerobos hati kami yang paling dalam. Sikarabakuriataka. Mari masuk dalam perenungan salib, di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Terima kasih. Kalau saudara-saudara siapkan roti dan anggur, mari berdiri bersama-sama saya dan mengangkat roti ini di hadapan Tuhan. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, saudara-saudara? Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan minuman ini. Oh Tuhan, Korea. Sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah jalan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, saudara? Mari kita minum bersama-sama. Sekali lagi menyembah, oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, haleluya, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Saya mengajak saudara sekali lagi menyembah, oh, Kau segalanya bagiku, oh, Kau segalanya bagiku. Haleluya, oh Tuhan, haleluya. Sungguh Kau baik, teramat baik Tuhan. Kasih setiamu takkan pernah habis di hidupku. Mari bermazmur, Yesus, Yesus, terus menyembah, oh, haleluya, oh Yesus Tuhan. Terima
Terima kasih, saya percaya pagi hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini yang susah mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Oh haleluya. Setiap orang dalam masalah diberikan bahu yang kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk dosa dijabut dalam nama Yesus. Di atas kayu salib semua kutuk sudah selesai. All is finished. All is done. Semua sudah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib. Dan kami boleh merdeka, kami boleh bebas untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hidup kami, pakai pekerjaan kami, pakai rumah tangga kami, pakai anak-anak kami, pakai bisnis kami, pakai gereja kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang sampai bumi penuh dengan kemuliaannya. Mari kita akan tutup ibadat ini, saudara. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Haleluya. Oh haleluya. Kepingin menaikkan pujian. Haleluya. Oh haleluya. Mari Nando silakan juga ikut nyanyi. Oh ralamaku riyataka mas. Mic-nya mana tadi? Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh puji Tuhan. Yes, haleluya. Aku percaya cintamu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah. Naik Chris. Haleluya. Aku percaya. Mari angkat tanganmu saudara. Kamu atasku melimpah. Kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, dan kita tutup dalam doa. Katakan, aku percaya cintamu Tuhan atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan sekarang kita mengenadakan tangan kita kepada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus terus membawa saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Terus dipakai hidupmu, panjang umur, sehat, bahagia, dan terus memuliakan Tuhan dengan hidup yang satu ini. Di dalam nama Tuhan di atas segala Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak diberkati, teenager diberkati, youth diberkati, orang-orang senior lansia diberkati, pasangan muda diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Semua berkata dengan saya, amin. Sampai ketemu
minggu yang akan datang, dan Tuhan memberkati saudara semua.